Kali ini kita akan membahas mengenai FOBO, Fear of Better Option. Ini adalah istilah yang dicetuskan oleh Patrick McGuinness, seorang pemodal Ventura dan penulis di tahun 2004. Sebelumnya, McGuinness juga telah mencetuskan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Apa ciri-cirinya dan apa yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya? Mari kita lanjutkan di video ini. Istilah FOBO atau Fear of Better Options menggambarkan fenomena sosial di mana terjadi keraguan-raguan pada diri seseorang saat ia akan mengambil sebuah keputusan. Ketakutan ini dapat muncul kapan saja, mulai dari keputusan kecil seperti apa yang akan ditonton di televisi hingga keputusan yang lebih signifikan seperti apakah dia akan mengambil pekerjaan baru. Kegalauan ini menyebabkan individu tidak bersedia berkomitmen pada pilihan apapun jika ada peluang lain yang dirasakan lebih optimal. Sangat mungkin mereka merasa kewalahan dengan kemungkinan yang akan terjadi. Umumnya ketakutan ini muncul ketika tidak ada jaminan hasil yang baik dan memuaskan atau ketika tidak ada opsi sama sekali. Apa ciri-ciri orang yang mengalami fenomena FOBO? Pertama, overthinking. Berpikir terus-menerus mengenai beragam hal yang dianggapnya terkait dengan topik yang sedang dihadapinya. Alhasil, dia akan sukar untuk mengambil keputusan. Kedua, takut bahwa ada keputusan yang lebih baik dari yang akan diputuskannya itu. Karena itu, ketiga, dia akan menunda-nunda untuk menyatakan pendapat atau keputusannya, walaupun untuk urusan remeh atau sederhana saja. Keempat, pencemas, peragu, dan mudah khawatir. Segala hal yang kurang relevan sekalipun akan menyebabkannya merasakan hal-hal negatif, termasuk takut, malu, menyesal, atau merasa bersalah. Kelima, berfokus pada pencitraan baik dirinya. Itu juga sebabnya dia enggan mengambil keputusan karena khawatir dampaknya akan merugikan dia, termasuk dalam urusan pencitraannya di hadapan publik. Tetapi dengan lambatnya mengambil keputusan atau seringnya dia menunda-nunda untuk menentukan sesuatu, bukannya dia juga berpotensi untuk mengalami citra buruk? Tentu saja. Nah, apa dampak yang dialami orang-orang yang mengalami FOBO ini? Pertama, tentu saja dia akan sulit mengambil keputusan atau menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Kalau ini terjadi terus-menerus, dia akan menjadi frustrasi dengan dirinya sendiri. Kondisi ini akan menjadi lebih kompleks jika dia juga mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di dalam komunitasnya. Kedua, jika dia adalah seseorang yang bekerja sebagai pengambil keputusan, tentu kecenderungan ini akan menunda berbagai pekerjaan, membuat orang-orang yang bekerja bersama dengannya harus menunggu dalam ketidakjelasan, serta mungkin menimbulkan kejengkelan atau kekesalan dari pelanggan atau mitra usahanya. Kalau sudah seperti ini, biasanya kesuksesannya akan terkendala dan bisa jadi urusan finansialnya juga terganggu karena kehilangan proyek. Ketiga, dia akan mengalami kesulitan dalam menjalin relasi sosial dengan teman-temannya. Lambat laun semuanya akan tahu bahwa dia sulit mengambil keputusan, sehingga akhirnya dia tidak menjadi tempat bertanya, bahkan berpotensi dijauhi orang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertimbangkan berbagai hal ini. Pertama, apakah pilihan yang akan Anda ambil atau keputusan yang akan Anda buat benar-benar akan Anda kerjakan dan sesuai dengan kemampuan Anda? Kedua, apakah keputusan atau pilihan itu atas inisiatif Anda atau karena mengikuti suara orang banyak? Ketiga, adakah sumber daya akan mendukung Anda untuk melakukan keputusan tersebut? Termasuk di dalamnya urusan bakat, waktu, dana, dan orang-orang yang sejalan dengan Anda. Keempat, apakah yang Anda hadapi adalah urusan besar atau kecil? Buat keputusan dengan cepat untuk masalah-masalah kecil. Misalnya, film apa yang akan Anda tonton, makanan apa yang akan dipilih di restoran. Jika tidak bisa memutuskan, minta orang lain yang memilihkannya untuk Anda, atau lempar koin saja. Jika Anda mau agak lama berpikir, gunakan waktu Anda untuk menganalisis urusan yang lebih penting, bernilai nominal besar,
atau berdampak jangka panjang. Misalnya, memilih program studi untuk melanjutkan pendidikan, atau untuk mengeksekusi proyek penting di kantor, atau memilih pasangan hidup Anda. Kelima, apakah Anda memiliki sumber informasi yang memadai untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan? Lakukan pencarian kata kunci di beragam situs untuk mempelajari kondisi yang sedang Anda hadapi. Berikut sejumlah alternatif yang tersedia. Temukan data dan informasi sebanyak-banyaknya dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya, diskusikan beberapa opsi dengan orang-orang yang ahli dan menguasai bidangnya. Hal-hal ini akan mereduksi kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan meminimalkan risiko tindakan Anda. Keenam, ingatkan diri bahwa tidak ada keputusan atau opsi yang sempurna. Selalu ada celah untuk tiap langkah. Yang terpenting adalah kita masih bisa mentolerir risiko yang kita hadapi, baik dari segi material maupun energi mental. Menunda terlalu lama juga berdampak merugikan. Jadi mengapa tidak mencoba untuk melangkah saja? Toh sudah ada beragam pertimbangan. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.